Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya, Komang Jaya Laksana BP dengan NIM 2023-11007 akan membahas mengenai sistem kontrol adaptif, khususnya pada controller gain scheduling menggunakan PID yang diterapkan pada pengaturan proses level pada proses kontrol. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat ke PPT-nya langsung. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengenal apa sih itu gain scheduling. Jadi gain scheduling ini adalah salah satu dari metode kontrol adaptif. Sebelumnya kita sudah membahas ada yang namanya controller MRAC, di sini adalah gain scheduling. Controller ini digunakan untuk mengendalikan sistem non-linear atau sistem dengan parameter yang berubah-ubah terhadap waktu. Untuk prinsip utamanya yaitu mengubah parameter pengendali atau gain controllernya secara otomatis berdasarkan perubahan kondisi operasi sistem. Misalnya itu parameternya suhu, kecepatan, tekanan, ataupun yang lainnya. Jadi pada dasarnya sistem gain scheduling ini terdiri dari sekumpulan pengendali linear yang masing-masing dirancang untuk kondisi operasi tertentu. Ketika sistem berpindah dari suatu kondisi ke kondisi lain, pengendali digunakan akan diatur ulang atau schedule sesuai dengan nilai variabel penjadwal. Kita bisa analogikan seperti seorang manusia yang berada di benua Eropa. Di benua Eropa itu kita bisa ibaratkan ada 2 atau bahkan 3 jenis musim di sana. Ketika musim salju, otomatis orang di sana bakal mengenakan baju yang tebal. Ketika musim semi, orang di sana maka akan menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja. Sedangkan kalau di sana ada musim kemarau, dia bakal menggunakan pakaian yang mudah terkena angin. Nah, seperti itulah untuk analogi gain scheduling sederhananya. Baik, kita langsung masuk ke prinsip kerja dari gain scheduling. Gain scheduling ini ada 8 sistem kerja. Yang pertama, identifikasi variabel penjadwal. Yang kedua, di mana variabel ini adalah parameter sistem yang dapat berubah terhadap waktu dan pengaruh pada dinamika sistem. Yang ketiga, desain pengendali linear untuk setiap titik operasi. Yang keempat, untuk setiap kondisi operasi, misalnya kecepatan rendah, sedang, tinggi, dirancang pengendali linear, misalnya PD, LQR, atau lead lag. Selanjutnya, interpolasi atau pemilihan pengendali. Selanjutnya, saat sistem beroperasi di antara dua titik kerja, gain controller disesuaikan melalui interpolasi sehingga transisi berlangsung halus. Implementasi dalam sistem kontrol real time akan membaca nilai variabel penjadwal, menentukan pengendali yang sesuai. Nah, ini adalah diagram blok dari controller yang saya buat menggunakan Simulink MATLAB. Di sini ada 3 bagian inti dari diagram bloknya. Kita bisa lihat di bagian atas. Karena saya menggunakan controller PID, dia tersusun dari controller P untuk bagian yang atas, I bagian yang tengah, D yang paling bawah. Nanti intinya bakal keluar 3 keluaran dari scope ini. 3 respon lah. Respon yang pertama itu adalah respon yang sudah melalui semua tahap ini, yang sudah diproses PID. Respon yang kedua itu adalah respon dari sistem yang sudah melalui transfer function saja, jadi dia tidak ada menggunakan controller PID. Respon yang ketiga dari set point, yaitu 100 misal di sini, dia langsung ke output. Nah, ini untuk lebih detailnya untuk controller proporsional. Di sini saya membuat ada 4 kondisi, baik itu di controller proporsional, integral maupun derivatif. Di proporsional itu 4 kondisi. Yang pertama 25%, 50%, 75%, dan 100%. Ketika kita mengganti set point itu menjadi 25, maka yang bekerja secara ideal adalah compare to constant dengan nilai 25 ini.
Bagaimana kalau 50? Maka yang di bawahnya akan bekerja ideal, itu bekerja efektif. Ini untuk controller integral. Bedanya di sini ada integrator, digunakan untuk mengeliminasi error steady state. Dan juga di sini tentunya ada derivatif. Bedanya di sini ada fungsi derivatif untuk mengeliminasi yang namanya overshoot. Ini adalah kurva keluarannya, dimana ada set point 25%. Dimana garis biru pada kedua buah kurva ini adalah garis yang keluaran dari transfer function saja tanpa melalui controller PID. Garis berwarna kuning dia sudah melewati PID, dan garis berwarna merah itu adalah nilai set pointnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu gain scheduling ini dipilih oleh sistem controller adaptif efektif karena sistem proses level bersifat nonlinear dan mengalami perubahan kondisi operasi, sehingga controller PID tetap tidak cukup efektif. Dengan gain scheduling ini, controller dapat menyelesaikan diri terhadap perubahan set point dengan beban, sehingga kinerja sistem lebih baik dan error juga tentunya lebih kecil. Sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.